Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu lagi ya di bulan yang baru ya, tanggal 1 September 2021. Baik, hari ini kita akan belajar masih lanjutan mail merge tapi menggunakan data dari Excel ya. Kalau data dari Excel berarti otomatis ya kita harus membuat data terlebih dahulu. Kita harus belajar terlebih dahulu tentang Microsoft Excel. Oke, ini tampilan dari Microsoft Excel ya. Saya buat file baru dulu, value. Ya, tampilannya seperti ini. Karena ini aplikasi bundle atau kelompok paketan dari aplikasi Microsoft Office, maka menu-menunya juga tidak terlalu jauh ya, tidak terlalu beda jauh dengan menu yang ada di Microsoft Word. Nah, terutama pada letak-letaknya ya. Misalkan ada title bar di sini. Ini untuk melihat judulnya. Defaultnya atau ketika belum disimpan namanya 1, 2 dan seterusnya. Kemudian di sini ada control box untuk mengendalikan aplikasi ini ya, bisa di close, bisa diperkecil, bisa di close atau diperbesar dan full screen ya, full screen dan bisa diperkecil. Kemudian ini ada menu tab ribbon yang perbedaannya di sini di menu ini. Ada beberapa menu yang ada di Word tidak ada di Excel, ada yang di Excel tidak ada di Word. Kemudian sama ya, ini menu tab ribbon, ketika diklik akan keluar kelompok dari ribbon yang kita klik. Kemudian lembar kerja ya, lembar kerja. Ini lembar kerjanya tidak jauh. Kalau lembar kerja dalam Microsoft Word itu berupa page ya, page atau halaman, tapi kalau di sini berupa sheet. Kalau kita lihat di bawahnya nih ada sheet 1, sheet 2, sheet 3 ya. Defaultnya atau awalnya itu ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Bisa ditambah sheet 4 dan seterusnya. Dan sheet ini juga bisa diganti. Misalkan kita klik kanan aja, kita ganti misalkan pilihan. Jadi warnanya bisa, misalkan saya mau kasih warna colornya warna merah. Nah, kalau kita berpindah ya ada warna merah. Ini sheet namanya. Jadi kalau kita pindah antar sheet otomatis pindah. Misalkan kita ketik di sini akan latihan. Nah, kalau kita pindah ke sheet 2 otomatis kosong lagi karena beda-beda sheetnya. Lembar kerja dari Microsoft Excel itu terdiri dari kolom. Jadi ajur yang ke samping ya, ajur yang horizontal itu namanya kolom. Kolom A, kolom B, kolom C, kolom D dan seterusnya. Nah, sampai kolom Z, balik lagi ke AA, AB sampai AZ, terus balik lagi ke BZ, ke BA, BC sampai BZ, kemudian balik lagi CA dan seterusnya sampai kolom terakhir itu. Kalau kita tekan kontrol tambah tanda panah ke kanan, nah ini kolom terakhirnya, kolom XFD. Jumlah kolomnya nggak usah dipikirin lah, yang penting kamu tahu kolom terakhir adalah kolom XFD. Kemudian yang ke bawah ini namanya baris atau row. Baris atau row. Nah, ini baris 1, baris 2, 3 dan seterusnya. Baris terakhir ini saya menggunakan Office 2007. Baris terakhir kalau kita tekan kontrol dan panah ke bawah, baris lainnya baris 1.048.576.
Jadi kita bisa menyimpan data sebanyak 1.048.576 baris ya. Ya, sudah 1 juta ya. Jadi kalau siswa SMA 4 ini kan semuanya sekitar 820, banyak gitu, masih muat banyak. Nah, ini kemudian kita akan membuat sebuah data yang akan kita gunakan sebagai data sumber atau data source ya, data sumber untuk mailing yang akan kita buat. Ini saya stop dulu. Sekarang saya kasih dulu format dari format mailingnya ya, format dokumen yang akan kita buat mailingnya. Nah, ini kita akan membuat sebuah SKHU sementara. Mungkin kamu kemarin ya, pas lulus dari SMP dapat SKHU atau surat keterangan lulus ya, yang mencantumkan nilai-nilai semua mata pelajaran ya. Oke, ini formatnya ya, formatnya masih kosong. Ini saya butuh. Nanti ini formatnya saya berikan, kamu tinggal membuat mailingnya saja ya. Atau kalau kamu punya format sendiri silakan. Ya. Misalkan saya mau buat punya SKHU saya aja gitu, yang dari SMP, nggak apa-apa. Ya. Tapi lebih baiknya ya, supaya kamu cepat pinter ya, ya dari yang contoh SMP aja kamu ketik ulang, kamu buat kopnya, terus kamu format tulis saja sesuai dengan yang ada di SKHU punya kamu sendiri ya, yang dari SMP. Mata pelajaran juga sesuaikan ya. Baik, di sini kita membutuhkan data untuk di mailing atau untuk dibuat datanya ya, data masalnya atau data gabungnya. Itu ada data nama, data jenis kelamin, data tempat tanggal lahir, data NISN. Nah, data nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, NISN, kemudian pendidikan agama. Nah, sekarang supaya tidak terlalu banyak ya, ini saya hapus saja, hanya 2 aja. Oke, untuk tidak terlalu banyak saya hapus kolomnya 1, jadi hanya 2 kolom nilai rapot dan nilai ujian. Nanti pendidikan agama nilai rapot, pendidikan agama nilai ujiannya. Saya perbesar dulu. Nah, udah inget kan? Nah, katanya tadi diingat-ingat. Setelah itu, ini saya stop dulu. Setelah itu kita balik lagi ke Excel. Excel yang tadi kita sudah buka. Perlu diingat kita mengetikkannya di sheet latihan 1 ya. Tadi kita sudah lupa namanya latihan 1. Kemudian kita buat fieldnya dulu. Fieldnya di sini di baris. Oh, tadi ada yang berupa ya. Tadi yang ke samping namanya kolom, yang ke bawah namanya baris atau rows. Kemudian pertemuan antara garis dan pertemuan antara kolom dan baris namanya sel. Misalkan saya taruh di sini, itu namanya sel ya. Selnya sel apa? Pertemuan antara kolom, berarti penyebutannya kolom dulu E, baris 3. Nah, jadi ini kolom apa? Sel E6. Ini sel F3. Nah, supaya kamu tidak melihat ke atas ke samping, kamu bisa langsung melihat di name box-nya. Ini name box namanya.
Nah, dia akan menunjukkan posisi dari sel D9, D6 dan seterusnya. Jadi sel ini pertemuan antara kolom dan baris. Kemudian kalau kita blok begini, itu namanya range. Range itu ya kumpulan beberapa sel. Kalau kita istilahnya di blok itu namanya range. Jadi range D3, D2, D8. Jadi dari kiri atas ke bawah kanan. Jadi ini namanya range D3, D2, D8. Nah, oke, kita mulai datanya. Pertama data nama. Ketik aja nama, pindah kursor pakai panah ya. Tanda panah buat nama. Kemudian yang kedua tadi itu jenis kelamin. Yang keempat tempat tanggal lahir, saya singkat aja TTL. Yang kelima NISN. Nah, ini saya perbesar, kelihatan. Nah, kemudian pendidikan agama, saya singkat aja PAI strip R. R itu artinya rapot ya, nilai rapot. Terus yang kedua PAI strip nilai sekolah, nilai ujian sekolah ya. Nanti kalau ada kamu mau teruskan berarti bahasa Indonesia R, bahasa Indonesia US, kamu singkat aja, misalkan BIN bahasa Indonesia R gitu. Sekarang saya kasih contoh hanya sampai agama aja, agama rapot sama agama ujian sekolah. Kemudian kita isi namanya. Kita isi misalkan Rafi, Zahra, Dinda Kuncoro. Ini anaknya Pak Kuncoro bukan? Ini ya? Bukan Pak. Oh, terus ada lagi Laksana. Oh, anaknya Pak Udi ini ya. Oke, kemudian Galang. Nah, jenis kelaminnya laki-laki, ya kan? Laki-laki kan rapi ya. Laki-laki, Galang laki-laki, Laksana laki-laki, perempuan. TL Jakarta, sekarang tanggal 1 September 2021. Oke, biar cepat saya random, ini saya perbesar dulu kolomnya. Biar cepat saya random aja ya, saya ini namanya cara mengcopy ya. Di fasilitas fill handle ini kalau tanda panahnya jadi kecil hitam ya. Nah, berubah hitam tinggal didrag aja ya, ditarik ke bawah. Nah, tapi enggak ini masa 2021 Nah, ini misalkan tanggal 11 2004. Nah, oke. Ini saya asal aja ya. Jadi yang bedanya nanti di tahunnya aja. NISN biasanya diawali dengan nilai 0. Kalau kita ketik 0, misalkan 009, itu akan hilang nolnya karena defaultnya ini awalnya ini formatnya format angka. Untuk merubah ke format teks, atau misalkan kamu ingin itu bukan berupa angka, tambahkan koma atas sebelum ngetik koma atas 009 misalkan ya, misalkan ini ya. Nah, kita tambahkan koma dulu ya di atas ya, supaya nolnya tidak hilang. Ini saya copy saja biar cepat ya. Nilai PAI misalkan 80, 90, 70, 60, 65, 60,
90 lagi. Dulu ya, kamu buat data 10 aja, yang banyak-banyak ya, 10 aja. Ini saya buat 5. Setelah jadi datanya, kita simpan di data nama, jenis kelamin, TTL, NISN, PAI, PAIR, PAIDUS. Baru kita simpan. Nah, kita simpan file save, kemudian kasih nama. Menyimpannya jangan sampai lupa. Saya menyimpannya di dokumen namanya data SKHUS, data SKHUS sementara, data SKHUS. Nanti kamu terserah namanya, nama sendiri juga nggak apa-apa. Yang penting kamu ingat nyimpannya di mana, namanya apa. Saya nyimpannya di dokumen namanya data SKHUS, simpan ya. Kalau sudah selesai, kita pindah ke Microsoft Word. Nah, kita sudah mempunyai data. Kita sudah mempunyai data di Microsoft Excel. Kemudian data tadi kita akan tempel ya. Kita akan tempelkan satu-satu di sini dengan menggunakan fasilitas mailing. Nah, kita akan tempel dengan menggunakan fasilitas mailing. Caranya sama seperti yang sudah klik mailing, ya, select recipient, artinya pilih sumbernya ya. Nah, karena datanya sudah ada, kita pilih yang kedua, use exciting list. Artinya akan gunakan list yang sudah ada, use exciting list. Setelah itu kamu arahkan ke dokumen. Tadi kan saya nyimpannya di dokumen. Kemudian cari filenya SKHUS. Mana SKHUS? Nah, data SKHUS ya. Di open ya. Di open dan di tiup. Kemudian tadi kita membuatnya di sheet latihan 1 ya. Jadi sudah diklik nih latihan 1, klik OK. Nah, setelah itu coba lihat di insert page fill-nya, ada nggak? Ada kan, page-nya otomatis keluar ya. Baru kita sisipkan nama, saya beri apa namanya, saya bold ya, nama, jenis kelamin, kemudian TTL, NISN, kemudian nilai raport, nilai raport pendidikan agama ya, berarti PAIR itu pendidikan agama raport. Kemudian PAIDUS, pendidikan agama Islam bagian sekolah. Setelah itu, ini masih ada aja yang baru masuk. Untuk ini, jangan sampai telat ya. Sebenarnya sih yang rugi atau yang untung kamu sendiri ya. Yang terlambat ya, silakan mengikuti atau tanya temannya kalau misalkan tidak mengerti ya. Oke, setelah selesai kita tinggal ini. Nah, ini kan untuk menampilkan atau untuk melihat data sebenarnya ya. Oke, kita klik. Kita keluar ya. Rapi laki-laki Jakarta 1 Desember 2005. NISN-nya, nilai rapotnya. Tugas kamu selesaikan sampai muatan lokal ya. Atau kalau tidak ada muatan lokal, gantilah misalkan TK. Nah, jadi tugasnya kamu buat mailing sampai nilai ini keisi semua ya, sampai rata-rata. Gimana rata-rata? Saya terangkan. Sampai sini udah paham ya. Misalkan kita ke record kedua cara, record ketiga tidak, 4 laksana, 4 dalam.
ini udah masuk semua. Rata-rata jangan di sini, kalau sini membuatnya susah kalau di Word itu, karena dia bukan aplikasi pengolah angka. Jadi kita buat rata-ratanya nanti di langsung di Excelnya ya. Oke, saya buka dulu Excelnya. Jadi setelah kolom, misalkan bahasa Indonesia namanya bin R, misalkan us dan seterusnya ya, sampai terakhir itu kan tik ya, tik R, tik US. Nah, misalkan ini ada nilainya. Cara merata-rata, ya, kamu tambahkan kolom rata-rata atau rata. Kan yang dibutuhkan rata-rata ya. Cara membuat rata-rata, kalau misalkan dia nilainya berurutan kolomnya, kamu bisa membuat sama dengan fresh ya, fresh rata-rata. Nanti kita belajar lebih lanjutnya, ada sum, ada fresh, ada min, ada max dan seterusnya. Fresh itu untuk mencari nilai rata-rata. Kalau nilainya berurutan bisa kita log. Nah, seperti ini ya. Tetapi masalahnya tidak berurutan karena nilai rapot rata-ratanya sendiri, nilai ujian setelah rata-ratanya sendiri. Jadi misalkan ini rata R, rata nilai rapot, rata-rata nilai us. Gimana caranya? Otomatis pakai cara manual ya, sama dengan burung buka dulu, jumlahkan nilainya dulu, tapi nilai rapot aja. Ini kita klik ditambah, ini kita klik ditambah, ini kita klik. Nah, setelah itu kurung buka dibagi berapa, banyak apelnya ya. Kalau ini saya kasih contoh 3, berarti dibagi 3 ya. Ini rata-rata rapot. Sekarang rata-rata ujian sekolah sama dengan kurung buka yang usnya aja. Us diklik ini tambah, bin us diklik tambah, tik us diklik, kurung buka bagi ya, kalau rata gitu kan, jumlah dibagi jumlah mapelnya ya, seperti itu ya. Oke, ini saya simpan dulu. Tadi data yang sudah diperbaiki, kita lihat muncul nggak? Misalkan geser lagi untuk Word-nya. Ini sekarang kita lihat ada nggak di sini nih? Belum ada ya. Kalau belum ada, kamu bisa close dulu Word-nya, kemudian buka lagi. Atau cara kedua, kamu select resipien lagi. Di select resipien, di size English, kemudian ke dokumen, kemudian cari SKUS. Nah, data SKUS, open. Nah, latihan 1 ini tadi sheetnya di latihan 1. Oke. Nah, kita lihat ada nggak muncul ya yang baru ya, ada TIK, ada tikus ya. Misalkan TIK di sini nih. Nah. Bahasa Indonesia dulu. Bahasa Indonesia posisinya di sini. Bin R, bin us. TIK di sini di bawah, paling bawah. Ini tik R, ini tikus. Nah, yang lain kamu isi sendiri ya. Isinya maksudnya kamu datanya kamu buat tulis. Jadi rata-ratanya berarti rata-rata R, yang ini rata-rata us. Gitu ya. Nah, ini komanya banyak nih. Nanti ada caranya untuk supaya dia hanya
dua angka aja di belakang koma ya. Atau coba kamu cari untuk ya supaya dua angka saja, tapi ini sudah di mailing ya, bukan di, kalau di posisi di Excel gampang, tapi kalau di sudah masuk ke Word itu ada caranya untuk ya hanya dua angka di belakang koma. Tapi untuk sementara biarkan saja dulu seperti ini ya, rata-ratanya komanya banyak gak apa-apa. Ke depan saya akan ajarkan cara supaya dia hanya dua angka saja. Oke, setelah itu seperti biasa di finish merge boleh kamu edit individual ya, jadi berapa halaman sebanyak jumlah data, misalkan 5 halaman, dan di print kalau punya print. Kalau tidak ada printer cukup sampai edit saja ya. Kemudian ini ada tugasnya ya. Oke, di Classroom saya sudah share tugasnya. Nah, ini membuat file merge dengan data dari Microsoft Excel ya. Ini SKWN tadi, apa namanya, formatnya. Silakan kamu gunakan ini ya. Nanti datanya dihapus dulu aja, ini ada data dari tadi yang tadi kita buat. Ini dihapus saja, kamu buat data yang baru ya. Dihapus dulu, kemudian baru mailingnya dibuat ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Nanti ya. Ini mata pelajarannya boleh 9 atau harus sesuai dengan jumlah pelajaran kita pelajari? Ya, jadi pelajarannya tidak harus 9 ya. Kalau di SMP kamu ada pelajaran bahasa Jawa ya mungkin, kalau nggak ada ya bisa. Jadi tidak harus 9 ya. Pendidikan agama, ini harusnya pendidikan agama aja ya. Dan agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, sosial, nah, tidak harus 9. Tapi minimal ya, saya bilang jangan sekian kamu cuma masukin 2 pelajaran. Minimal berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minimal 6 pelajaran harus ada. Ya kan wajib kan Islam. Pendidikan agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, IPS ya. Sampai 6 ya. Itu pasti semua sekolah ada pelajaran itu. Jadi yang 3 ini seni budaya, penjas, TK boleh ada, boleh tidak ya. Ada lagi? Ya Pak. Ya, silakan. Apa namanya? Rahman. Ya, Rahman. Nah, kelihatan Pak. Itu yang Bapak kerjain yang di Word itu kita bikin di Word, tapi kita cuma bikin yang di Excel, tinggal ke Word-in aja. Tapi Bapak bikin Word-nya. Iya, yang di Word itu tadi kan saya sudah share nih, share di GCR. Kamu boleh pakai punya saya atau boleh bikin sendiri. Kalau mau pakai silakan, kalau mau buat sendiri ya silakan. Tadi kan SMA Negeri 47, kamu boleh ganti SMP kamu asal ya, SMP asal ya. Jadi bebas saja ya, boleh pakai punya saya atau kamu pilih. Cukup ya? Oke Pak, terima kasih. Oke, nanti setelah jadi, ini kan saya rekam nih, setelah jadi rekamannya nanti saya upload ya. Saya lupa ngomong upload tutorial. Jadi nanti setelah rekamannya selesai kan diproses nih oleh Google ya. Jadi setelah saya rekam itu nggak otomatis dia muncul di drive saya, tunggu 1-2 jam baru muncul. Setelah itu nanti saya upload, kamu bisa melihatnya ya, tutorialnya dari yang hari ini saya terangkan ya. Atau kalau emang sudah paham ya coba aja sendiri gitu, tanpa melihat videonya. Oke, baik, mungkin saya rasa cukup ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Silakan kamu kerjakan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.